Cek sound. Ya, teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke, hari ini saya akan masih membahas seputar penurunan market ya, atau sentimen yang terjadi akibat Bitcoin yang mengalami rejection cukup dalam di per hari ini ya. Jadi di video sebelumnya juga tadi siang saya sempat membahas tentang bagaimana penurunan Bitcoin yang cukup signifikan dan beserta analisa juga prediksi harga akan kemana ya. Nah, jadi kalau saya lihat di sini untuk Fear and Greed Index, jadi semenjak hari kemarin dan hari ini gitu ya, ketika Bitcoin reject mengalami rejection yang cukup tinggi, ini terlihat banget ya. Untuk sebelumnya Fear and Greed Index ini extreme greed sama, cuman ada di angka 90-an, artinya pasar ini sedang begitu tamak ya, rakus, sedang greedy-greedinya. Nah, terlihat di sini ketika Bitcoin rejection, ketika mengalami penurunan yang cukup dalam. Nah, ini kelihatan nih mulai pasar tuh mulai menyortir ilmiah. Jadi investor kasarnya investor bocil atau yang baru tuh gak kuat melihat penurunan yang cukup signifikan. Jadi banyak di sini yang memang tarik atau cut loss. Jadi itu menjadi filter alami. Jadi orang yang baru masuk ke kripto pasti mungkin gak akan kuat ya melihat penurunan, mungkin ada yang 20%, bahkan di koin meme coin itu penurunannya tinggi banget ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah memprediksi juga bahwa Bitcoin ini jika dia tembus di garis merah ini, di supply atau di support yang lumayan kuat ini, dia akan melanjutkan ke support selanjutnya, yaitu di 62.450-an. Nah, namun saya sempat menyinggung juga mungkin ada kemungkinan di sini dia akan bounce back ya, karena juga bersamaan di sini ada lower dari Bollinger Band, ada lower bandnya. Dan di sini kalau kita lihat di sini pas banget ya, dia bounce back memang pas di harga atau di garis tersebut ya, garis yang saya buat. Jadi mungkin ini bisa jadi mengikuti apa yang sudah saya gambar di sini. Mungkin dia sudah mantul atau sebetulnya dia masih, ini kan time frame per daily ya. Jadi dia masih menunggu candlenya close dulu, yaitu berarti sekitar 7 jam lagi. Nah, ini kita harus tunggu dulu ya. Tetap harus wait-and-see, karena meskipun dia sudah terlihat bounce back, tapi candlenya masih belum close, jadi belum bisa dikatakan itu confirm bounce back. Nah, kalau kita lihat di time frame per 4 jam, di sini ada yang menarik. Nah, kalau di time frame per 4 jam dia sebetulnya sudah confirm ya, dan membentuk dua pola. Di sini ada double bottom. Jadi double bottom juga adalah salah satu pola kombinasi candle untuk reversal. Biasanya kalau ada double bottom, harga biasanya berbalik arah. Tadinya turun, harusnya dinaik. Dan begitupun sebaliknya ya, biasanya double top juga kalau misalkan terjadi harusnya turun. Nah, di sini sudah mulai terlihat ya. Kemudian juga di indikator stokastik RSI dia sudah mulai crossing. Artinya dia akan berubah dari yang asalnya oversold mungkin akan naik. Jadi di sini sudah area jenuh jual, harusnya dia naik ya. Gitu. Begitupun mungkin di time frame per 1 jam ya. Nah, di sini sudah bounce back, sudah mengarah atau menuju ke resisten terdekat yang tadi supply and demand yang kuat di sini. Jadi ini kita harus menunggu, lebih baik sih kita menunggu di time frame per yang daily. Di
7 jam dia closing di mana. Kalau misalkan memang dia closing di atas, berarti artinya bounce back ya. Bisa jadi Bitcoin akan melanjutkan trendnya. Kalau misalkan melanjutkan trend, ya otomatis pasti naik lebih tinggi. Mungkin bisa sejajar dengan orientasi saya, bisa ke 77. Karena kalau menurut teori ketika harga suatu aset atau ya mau kripto mau saham, ketika naik itu pasti dia butuh retest untuk naik lebih tinggi. Nah ini sedang dipraktekkan oleh Bitcoin. Ketika dia naik terus, nah dia sekarang retest atau rejection. Nah ini dibutuhkan banget untuk naik lebih tinggi lagi. Justru malahan lebih takut kalau dia naik terus ya. Bisa jadi turunnya menyebabkan down yang lumayan dalam ya. Oke, kemudian setelah ini disinyalir atau sudah ada indikasi bounce back, kita lihat di crypto bubbles juga ada sedikit perubahannya. Jadi ini masih di daily. Memang kalau kita daily masih banyak yang merah ya. Pun juga di sini sudah mulai ada yang hijau. Nah, kalau kita lihat di per hour, nah di sini sudah terlihat. Jadi sentimen pasar mulai mungkin menata kembali ya. Nah, di sini mulai membentuk kepercayaan kembali. Jadi mayoritas sekarang sudah hijau. Kalau kita lihat tadi di video sebelumnya, di siang saya upload ya. Jadi itu di daily dan di per hour pun masih merah, masih bahkan masih gede ya untuk minusnya. Saat ini berarti memang sentimen pasar sudah mulai kembali. Ada harapan ketika si Bitcoinnya bounce back nih. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin ya prediksi saya pasti tentunya di 77.000 dolar ya untuk Bitcoin jika berhasil bounce back. Juga mungkin itu akan menjadi sentimen yang baik tentu saja untuk altcoin lainnya. Oke, mungkin videonya cukup sampai di situ aja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, sorry. Sebelum tutup, saya ingin ingatkan teman-teman juga jadi perbedaan kripto, saham dan juga aset lainnya ya. Jadi ketika ini sebetulnya siklus normal ya, ketika Bitcoin turun sampai 6%, 5%, bahkan yang altcoin tuh sampai ada yang 20% dan 30% mungkin main coin ya. Selama pergerakan Bitcoinnya masih wajar ya, menurut saya pribadi, selama Bitcoinnya masih wajar pergerakannya, kemudian altcoin yang kita hold itu fundamentalnya bagus ya, sebaiknya jika terjadi hal-hal seperti ini mungkin bisa di hold atau ya exchange teman-teman bisa di uninstall dulu lah kalau misalkan memang menjadi pikiran gitu ya, jadi mumet kalau ngeliatin merah. Nah kalau memang teman-teman nggak bisa lihat penurunan yang 20%, tiba-tiba 50% minus, ini teman-teman nggak usah main kripto ya. Ini teman-teman main reksadana aja, reksadana pasar uang itu nggak akan minus, jadi teman-teman aman di situ. Namun juga returnnya ya memang ya sebanding lah semuanya. Jadi high return juga, jadi kripto memang resikonya tinggi tapi keuntungannya juga tinggi. Itulah teman-teman semoga bisa dibedakan. Semoga juga teman-teman yang masih nyangkut bisa analisa kembali, mungkin ini ada potensi naik atau enggak, dan harus percaya juga ya kalau misalkan memang fundamentalnya sudah bagus. Jangan dikit-dikit cut loss, sayang juga gitu. Itu aja sih, curhat juga sebetulnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye teman-teman.